Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana nih? Masih semangat nggak buat nyimak materi terakhir nih? Nah, sekarang kita bertemu pada materi perencanaan bisnis. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai analisis lingkungan bisnis. Nah, pada sebelumnya kita sudah pernah menyinggung nih mengenai bisnis, pengertian bisnis, fungsi bisnis, dan tujuan bisnis pada artikulasi pada minggu lalu. Nah, tujuan pembelajaran dari analisis lingkup bisnis ini, Ibu mengharapkan kalian dapat mendeskripsikan pengertian bisnis dan pentingnya perencanaan bisnis. Yang kedua, mendeskripsikan ruang lingkup lingkungan bisnis. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi unsur lingkungan bisnis internal. Yuk simak materi hari ini dengan hati yang gembira dan senang. Jangan lupa saat kalian menyimak video ini untuk memberikan komentar di kolom komentar sebagai bentuk kalian absensi pada mata pelajaran perencanaan bisnis. Oke, di sini ada yang namanya bisnis dan perencanaan bisnis. Apa sih bisnis? Apa sih perencanaan bisnis? Nah, kiranya dari kalian masih ada nggak sih yang ingat apa itu bisnis? Nah, bila kalian ingat bisa nih kalian komen di kolom komentar untuk menuliskan apa pengertian bisnis. Nanti yang bisa menjawab, Ibu akan berikan poin kalian untuk dapat nilai tambahan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan nih, menurut Garitin dan Ebert tahun 1996. Bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Nah, tujuan bisnis adalah untuk mencari atau memperoleh keuntungan kepada pihak yang berusaha dan berlangsung secara terus-menerus selama masih memberikan keuntungan. Jadi di mana kalau bisnis sudah tidak memberikan keuntungan lagi, tidak memberikan keuntungan berarti itu sudah bukan dinamakan bisnis. Selama kalian mempunyai usaha dan bisa memberikan keuntungan walau kecil, itu bisa disebut dengan bisnis. Nah, saat kalian untuk mewujudkan tujuan dari sebuah bisnis ini, kalian butuh banget yang namanya perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu bagian penting ketika kalian akan menjalankan sebuah usaha. Membangun sebuah bisnis itu tidak mudah gitu. Kalian harus didasari dengan perencanaan yang matang demi keberlangsungan dan berkembangnya bisnis tersebut. Seorang pengusaha atau entrepreneur harus mempelajari tentang industri, pasar, kompetitor, dan analisis serta finansial dalam menuangkan ide-ide bisnis. Nah, jadi nggak semudah itu untuk kalian membangun bisnis. Saat kalian ingin memulai usaha atau ingin menjadi pengusaha, kalian juga harus nih mengembangkan atau mempelajari tentang hal yang tadi Ibu sebutkan barusan. Tanpa kalian mempelajari dasar-dasar tersebut, kalian tidak bisa menjalankan bisnis dengan cara maksimal. Saat kalian sudah menguasai perencanaan bisnis dengan baik, bisnis yang kalian jalankan akan tertata dengan rapi dan akan mencapai tujuan yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Semakin banyak perencanaan yang baik atau ide bisnis yang baru, semakin banyak pula keuntungan atau peluang keuntungan besar yang kalian dapatkan. Dan semakin kecil juga kompetitor yang kalian eh, kompetitor yang kalian punya. Karena semakin ide yang kalian baru atau fresh yang kalian gunakan, belum tentu nih kompetitor kalian bisa menimbulkan ide-ide baru yang yang sama dengan ide yang kalian punya. Nah, saat kompetitor memberikan atau mempunyai ide baru, kalian sebagai pengusaha atau entrepreneur, kamu harus mempunyai ide baru nih, ide bisnis yang bisa menyaingi kompetitor kalian. Jadi, saat kalian ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses, kalian harus yang namanya mempunyai perencanaan yang matang. Setelah kita mengerti atau memahami pengertian atau definisi dari bisnis, serta seberapa pentingnya perencanaan bisnis dalam membangun sebuah usaha, kita pun harus memahami yang namanya ruang lingkup lingkungan bisnis. Karena di sini lingkungan merupakan seluruh unsur atau hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu keadaan atau kegiatan tertentu. Dengan kata lain,
Lingkungan merupakan kondisi sekitar kita yang dapat mempengaruhi kinerja kita, baik lingkungan fisik maupun non-fisik. Bisnis dijalankan berdasarkan peluang yang diperoleh dari hasil mengamati dan mempelajari lingkungan pemasaran. Jadi, lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur atau aspek dari dalam maupun dari luar yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau institusi bisnis. Lingkungan tersebut berupa lingkungan luar bisnis perusahaan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap iklim bisnis, dan lingkungan dalam bisnis yang banyak terkait langsung dengan perkembangan bisnis. Jadi, selain kita memikirkan perencanaan yang matang, kita juga harus memahami lingkungan sekitar bisnis kita nih. Kira-kira peluangnya besar atau enggak bila kita menjalankan bisnis ini? Kira-kira lingkungan ini mendukung enggak ya saat kita menjalankan bisnis ini? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Di mana aspek-aspek lingkungan bisnis yang ada di dalamnya harus ikut dipikirkan. Kenapa harus kita pikirkan? Dengan kita memikirkan secara matang lingkungan bisnisnya, itu adalah dapat menimbulkan perencanaan atau jalannya sebuah usaha yang kita jalankan itu teratur atau sesuai dengan tujuan. Di mana kita juga dengan perencanaan atau kita memahami lingkungan bisnis ini dapat mempengaruhi kinerja dalam sebuah karyawan. Nah, di sini pun nanti akan dijelaskan beberapa lingkungan-lingkungan bisnis yang memang berpengaruh secara langsung atau secara tidak langsung dalam keberlangsungan atau keterwujudan dari tujuan bisnis kalian. Setelah kita memahami apa itu lingkungan bisnis, nah di sini ada yang namanya lingkungan bisnis itu dibagi lagi menjadi dua, lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalami mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan perusahaan dan juga mengetahui kelemahan perusahaan. Lingkungan bisnis internal mengikuti hal-hal yang ada di slide berikutnya. Jadi, dengan kita memahami atau menguasai lingkungan bisnis internal kita, kita bisa menguatkan perusahaan kita. Dan kita juga pun bisa mengetahui kelemahan kita. Kenapa kita butuh mengetahui kelemahan kita? Perusahaan kita. Dengan adanya kita mengetahui kelemahan kita bisa mengevaluasi dan kita pun bisa menambah nih kekuatan dari perusahaan kita. Nah, kenapa di sini perlunya adanya pendukungan dari memahami yang namanya sebuah lingkungan bisnis internal. Setelah kita memahami mengenai lingkungan bisnis internal, adapun yang termasuk dalam bisnis internal lingkungan bisnis internal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu ada tenaga kerja, yang kedua ada modal, yang ketiga ada material, yang keempat ada peralatan atau perlengkapan produksi, yang kelima ada metode. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya, kepada perusahaan atau organisasi tentang dan kemampuan dari manajemen puncak dan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan, meliputi bagian produksi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, maupun riset dan pengembangan. Jadi, dalam sebuah lingkungan bisnis internal, kalian perlu nih yang namanya memahami mengenai tenaga kerja. Saat kalian memahami tenaga kerja yang kalian butuhkan, maka kalian juga bisa mengetahui apa kelemahan atau kekuatan dari bisnis kalian. Apakah tenaga kerja yang saya rekrut ini sudah betul, ataukah tenaga kerja yang ternyata yang kalian rekrut ini membawakan kekuatan pada usaha kalian sendiri. Nah, itu butuh pertimbangannya, di mana saat memang tenaga kerja yang kita pilih memiliki evaluasi yang jelek, berarti kita perlu nih memperbaharuinya dengan merekrut tenaga kerja yang baru yang memang sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Selanjutnya, yang kedua, modal. Tidak kalah penting dengan yang namanya tenaga kerja. Saat kita ada tenaga kerja,
tapi kita tidak memiliki modal, itu tidak akan berjalan. Nah, modal ini merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasional bisnis, baik yang berasal dari investasi oleh pemilik atau pemegang saham, pinjaman bank, atau keuntungan yang ditahan perusahaan digunakan untuk membeli bahan baku, memberi gaji, membeli mesin, membayar biaya-biaya, pengembangan usaha, dan lainnya. Di mana yang tadi seperti saya bilang, apabila kalian tidak memiliki tenaga yang bagus, MSDM yang bagus, pemasaran yang bagus, tapi modal yang kalian gunakan untuk mensokong semua itu tidak ada, semua hal itu tidak akan berjalan dengan sesuainya, itu pun harus imbang antara modal dan tenaga kerja. Yang ketiga, material dan bahan baku. Ini pun berkaitan dengan modal dan tenaga kerja. Saat kalian mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yang berupa sumber daya alam seperti tanah pertanian atau dalam konteks industri, seperti bahan mentah dan komponen lainnya yang langsung diolah dalam proses manufaktur. Nah, di sini kalian perlu nih memahami, kiranya kalian mau menggunakan sumber daya alam langsung atau memang kalian menggunakan sumber daya seperti bahan mentah dan komponen lainnya yang dapat langsung diolah tanpa adanya proses dari utama atau dari nol yang namanya dari tanaman, menanam padi, jadi beras. Nah, apa kalian tinggal membeli padi saja dengan diolah menjadi beras? Nah, itu kalian harus pikirkan juga dan disesuaikan dengan modal dan tenaga kerja yang kalian punya. Gitu. Selanjutnya yang keempat, peralatan atau perlengkapan produksi. Peralatan merupakan komponen pendukung yang membantu proses peningkatan nilai guna demi terciptanya suatu output secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi sederhana hingga modern merupakan kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan barang dan atau jasa. Saat kalian memiliki bahan baku, modal, dan tenaga kerja yang bagus, tapi ternyata peralatan untuk mendukung produksi kalian ini tidak ada, jelek, atau bahkan memang tidak mendukung untuk mengupgrade produk kalian agar lebih bagus dibandingkan para kompetitor kalian. Ini butuh dipikirkan saat kalian memiliki ruang lingkup internal pada peralatan atau perlengkapan industri yang bagus, mendukung, itu akan lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan yang kalian inginkan sesuai dengan target kalian. Itu mengapa kita harus saat memiliki sebuah usaha, kita harus memikirkan kira-kira peralatan atau perlengkapan produksi tepat guna seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk pengembangan sebuah usaha kita. Gitu. Jadi saat kita emang betul menempatkan peralatan yang kita beli sesuai dengan kebutuhan dan secara bertahap atau berkala untuk menciptakan produk maupun jasa yang bagus, yang baik, itu pun akan mendakang atau mensokong di mana semakin kuatnya perusahaan kalian. Dan sama halnya apabila ada kerusakan pada mesin atau kerusakan daripada perlengkapan produksi, itu perlu dievaluasi karena apa? Itu akan menjadi suatu kelemahan apabila kalian tidak dapat mengupgrade sebuah peralatan untuk menciptakan produksi yang lebih cepat. Nah, kalian kalah saing nih. Misalkan si perusahaan A sudah menggunakan alat mesin yang canggih, sedangkan kalian masih manual. Berarti di sini kalian sudah ketinggalan nih. Kenapa ketinggalan di sini kalian sudah melemah? Karena mereka si A ini sudah bisa menciptakan produk-produk yang memang cepat, bisa dengan kualitasnya baik, tapi bahan bakunya bagus dan dengan cepat mereka bisa menciptakannya. Berbeda dengan kalian yang masih menggunakan bahan baku seadanya dan perlengkapan dengan seadanya. Nah, itu pun harus dipikirkan dalam sebuah lingkup bisnis internal agar bisnis kalian bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir, metode. Saat kalian memiliki keempat poin ini dengan benar, tepat, tapi kalian tidak memiliki metode atau perancangan ke depannya seperti apa, sama pun halnya tidak akan bisnis kalian bisa berjalan dengan sesuainya. Metode mengacu pada kemampuan entrepreneurship yang dikembangkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen planning, organization, actuating, dan controlling dalam mengelola perusahaan. Nah, dengan adanya metode ini kalian bisa menemukan nih manajemen planning yang seperti apa yang bagus, organisasi seperti apa yang bagus nih. Nah,
Apa yang perlu kalian lakukan untuk tetap mengembangkan produk kalian, peralatan kalian, modal kalian dengan metode-metode yang kalian buat. Jadi setiap kalian ingin membuat perusahaan, ini lingkup bisnis internal ini selain dari perencanaan, ini yang harus kalian miliki, yang harus kalian pahami untuk mendukung gimana kelancaran untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan. Oke, setelah Ibu menjelaskan mengenai lingkup bisnis internal dari ada tenaga kerja, model, material, peralatan, metode, sudah ada bayangan nih, kira-kira udah ada bayangan belum nih? Kalian akan membuat usaha apa sih? Lalu dengan tenaga kerja yang seperti apa kriterianya? Modal berapakah kalian untuk membuat usaha ini? Material apa yang kalian gunakan, peralatan apa yang kalian gunakan, dan metode apa yang kalian gunakan untuk melakukan promosi. Nah, kiranya itu tugas yang akan kalian buat pada materi hari ini. Jadi Ibu ulangi sekali lagi. Tugas kalian, silakan kalian buat suatu ide usaha dan kalian rancang dengan secara matang. Mulai dari lingkup bisnis internalnya saja dulu. Mulai dari tenaga kerjanya, modalnya, materialnya, peralatan, serta metodenya. Ibu beri contoh, misalkan perusahaan Gojek butuh tenaga kerja driver. Nah, modalnya dari mana nih? Misalkan pinjaman bank atau keuntungan pada sebelumnya. Selanjutnya material. Kira-kira bahan baku apa nih yang dibutuhkan untuk mensokong driver ojol? Mungkin dari bahan helmnya yang bisa lebih safety atau jaketnya yang lebih safety. Mungkin bisa kita tambahin dengan material jas hujan atau lainnya yang bisa menarik para konsumen mau naik ke dalam transportasi kita. Peralatan apa ini yang dibutuhkan oleh seorang driver untuk mendapatkan sebuah orderan, yaitu HP. Nah, kita harus menggunakan aplikasi atau HP yang memang speknya sudah tinggi agar memang bisa tidak nge-lag dalam pengambilan orderan gitu. Nah, metodenya apa nih yang kita gunakan untuk meningkatkan penjualan atau penarikan kita? Nah, dengan cara apa? Memberi diskon, entah memberi buy one get one, atau memberi promosi lainnya dengan adanya event-event khusus dan lainnya. Itu metode-metode yang memang nanti bisa kalian lihat dari materi sebelumnya. Dan ini kalian bisa terapkan di sini. Jadi Ibu mau kalian buat ide bisnis dengan pemikiran ruang lingkup bisnis internal apa nih yang cocok untuk ide bisnis kalian. Gitu. Bila kalian masih bingung dengan tugas hari ini, bisa kalian tanyakan di WA group atau bisa personal chat ke Ibu atau melalui kolom komentar. Oke, kita sudah ada di penghujung materi. Nah, karena ini merupakan tugas yang lumayan untuk membutuhkan sharing, kayaknya enaknya tugas ini Ibu jadikan kelompok saja deh. Oke, untuk tugasnya silakan kalian buat 2 kelompok. Seperti ketentuan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, di mana kalian harus membuat ide bisnis dan disesuaikan nih tenaga kerjanya yang cocok dengan ide bisnis kalian. Dari mulai modalnya, materialnya, peralatan, dan metodenya. Kalian diskusi minimal kelompoknya 2 orang, tugasnya bisa kalian ketik dalam bentuk Word, lalu nanti setelah selesai bisa kalian kirimkan melalui grup perencanaan bisnis, atau bisa mengumpulkan melalui ke Ibu langsung. Sekian materi pada hari ini, semoga kalian dapat mengerti materi kali ini dengan baik dan bisa mengulas materi ini bila kalian lupa dengan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.